Kita akan memperhatikan firman dan kita akan membaca bergantian dari Injil Lukas dan kita akan semakin melihat suasana damai, suasana berkat, bahkan suasana surga. Baik kita alami sebelum di surga, lebih sampai kita boleh berada di dalam kekekalan bersama Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 kita akan baca bergantian. Saya baca ayat 11, saudara bersama ayat 12, selanjutnya nanti sampai kepada ayat yang terakhir dalam pasal ini, ayat yang ke-32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu pada ayahnya, Bapa, berikanlah padaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan dia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu dia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya padanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika dia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lepaslah bawa kembali jubah yang terbaik, pakaianlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Maka mulailah kita bersuka. Tapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu dia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apakah semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka amarahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan bicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak-anak Bapa yang telah mengurus
bersamaku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bersama kita patut bersukacita dan bergembira karena itu malam mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Saudara-saudaraku, kita boleh memperhatikan di sini kasih dari Tuhan, menunjuk kasih dari Tuhan, dan bagaimana kasih manusia. Kita memperhatikan bagaimana kasih Tuhan itu penuh dengan pengampunan secara luar biasa. Inilah yang kita boleh lihat, dan itu adalah bagian suasana surga. Sedangkan anak yang sulung itu menunjukkan, mewakili banyak kehidupan manusia yang belum mengarah memiliki hatinya Tuhan, yang belum mengerti kasih Tuhan yang besar. Dan apa yang terjadi adalah membenarkan diri, merasa diri lebih baik, menyalahkan orang, menghakimi, bahkan tidak mau bersatu, memutuskan hubungan. Inilah bagi yang belum berpandangan kepada kasih Bapa dan kehidupan rohani manusia, ataupun kehidupan banyak kekristenan yang belum memasuki kedewasaan, sehingga suasananya bukan suasana surga, tapi suasananya adalah suasana bagian dari neraka. Ini saudara-saudaraku, di dalam apa yang kita sudah baca ini adalah sikap pengampunan yang sangat besar dari Bapa. Tuhan Yesus mengajarkan ini kepada manusia untuk memiliki pengampunan yang sangat dalam. Sebabnya di dalam perbincangan Yesus dan murid-muridnya, murid-murid bertanya kepada Yesus, dan kita lebih baik membaca dalam Matius pasal yang ke-18 perumpamaan tentang pengampunan. Ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, ini yang Yesus tunjukkan bagaimana dalamnya pengampunan. Dan apa yang Yesus katakan itu adalah juga dalam dirinya dan dalam kasih Bapa di surga. Dan supaya itu juga menjadi kehidupan
orang yang mengenal Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Sehingga Yesus berkata, Tuhan kita, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali. 7. Dan ada lagi terakhir dengan kata kali yang kita tidak tahu batasnya. Jadi berarti penghukuman ada pada waktunya, tapi pengampunan tidak ada batasnya. Seringkali dalam kehidupan bahkan kekristenan, ya, pengampunan itu seperti langsung dikaitkan dengan penghukuman. Sehingga bukannya pengampunan yang terjadi, tapi yang terjadi adalah seperti anak yang sulung. Tidak ada pengampunan, menjatuhkan hukuman, menjauhkan diri, dan akhirnya tidak ada suasana surga. Saudara-saudaraku, pengampunan adalah bagian dari suasana surga. Pengampunan adalah bagian dari suasana surga. Itulah yang kita sudah perhatikan tadi dalam Lukas pasal 15. Memang kalau di dalam arti pembagian, semua bagiannya sudah diterima, dan menurut yang sebenarnya tidak ada lagi bagiannya. Ini yang kita perhatikan. Tapi Bapa yang baik itu tidak memandang itu. Dia hanya menyatakan kasih. Kiranya Tuhan bisa semakin mengangkat kita kepada kasih yang besar. Karena kalau Bapa di surga menyatakan kasihnya itu, ya, itu menunjukkan Bapa di surga, itu berarti juga supaya kita juga memiliki kasih itu. Sama dengan Bapa di surga yang memberikan anaknya, Yesus sendiri yang memberikan nyawanya, maka kita juga akan memiliki kasih dari Bapa. Ini adalah kehendak Bapa bagi kita. Jadi untuk anak yang sudah sempat terhilang ini tapi kembali lagi, sebenarnya tidak ada lagi yang harus dibagi kepadanya. Dan kalaupun tidak dibagi, anak itu sendiri tidak rasa minta lagi. Tapi disinilah kita lihat hati Bapa yang begitu luar biasa. Baik pengampunannya, baik kemurahannya, memberi apa yang dibutuhkan oleh anak yang sempat terhilang ini. Apa yang kita boleh lihat perbedaan yang paling utama? Kalau kita lihat kasih Bapa ini, kalau dia kita perhatikan mulai ayat 17 tadi, Lukas 15. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang rupaan Bapakku yang berlimpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan.
Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara-saudaraku, ini kasih yang sangat luar biasa. Dia tahu sudah menghabiskan harta semua dan memang dalam keadaan yang berpoya-poya menghabiskan segala sesuatu dan melakukan segala keinginannya. Tapi kita boleh melihat satu perbedaan yang sangat dalam. Bagaimana perasaan secara manusia. Kalau secara manusia yang ada bukan pengampunan, tapi yang ada adalah amarah. Mari saya akan baca ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ini yang selalu berbeda, saudara-saudaraku. Manusia itu marah. Marah itu tidak ada suasana damai. Tidak ada suasana surga. Tidak memberi tempat kepada Roh Kudus. Marah. Saudara-saudaraku, itu sebabnya kalau kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal 37, dari Daud ayat 1. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Mengapa kita tidak marah kepada orang yang berbuat jahat? Karena penghakiman ada waktunya Tuhan. Dan yang menjadi hakim bukan seorang manusia. Manusia sudah semua mengalami jatuh. Seandainya Tuhan berkata kepada manusia, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, biarlah dia menjatuhkan hukuman, biarlah dia menjatuhkan penghakiman. Tapi sementara merasa semuanya sudah pernah berbuat dosa, maka satu persatu mereka mundur. Jadi kita lihat perbedaan kasih Bapa itu. Kasih Bapa itu tidak berkata, kamu sudah pulang, apa semua harta sudah habis, kamu habiskan kemana? Biasanya kalau manusia langsung begitu. Kalau sudah habis baru datang lagi ya. Nah, ini saudara-saudaraku. Tapi semuanya itu adalah bagian orang yang tidak boleh masuk dalam pesta. Itu saudara-saudaraku. Jadi selagi ada amarah itu, selagi ada tabiat itu, selagi ada sifat itu tidak mengampuni itu bagian tidak bisa masuk dalam suasana pestanya Tuhan. Itu sebabnya pengampunan itu dalam.
Itu sebabnya kita tidak bisa langsung begitu mencampur aduk masa penghakiman, penghukuman. Selagi kita di bumi ini, yang ada adalah saling mendoakan, saling mengasihi, saling mengampuni, dan tidak ada batas. Seringkali banyak orang sudah langsung suasana penghakiman itu jadi dia justru dia sendiri yang jadi hakim, bukannya Tuhan juga. Ya, dia juga yang menjatuhkan vonis. Sama dengan anak yang merasa paling benar itu, dia berkata, ayat yang ke-27, jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karenanya mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu. Jadi dia juga tidak setuju dengan pengampunan. Dia juga marah dengan sifat pengampunan. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya kita semakin belajar untuk memiliki kasih daripada Bapa. Dan kasih Bapa itu begitu dalam. Biasanya kalau manusia yang tidak bisa menahan dari dalam emosinya langsung kelihatan. Mukanya tidak berseri, mukanya tidak damai, mukanya tidak menunjukkan satu yang suasana yang teduh, tapi menunjukkan suasana yang suram, saudara-saudara, menyerangkan, muka yang tidak teduh. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Tidak mau masuk dalam suasana pesta. Padahal itu suasana surgawi. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku." Dia sudah menunjukkan kebenarannya. Dia meninggikan kebenarannya. Saudaraku, apapun kebenaran kita, tidak ada yang kita boleh banggakan kepada Tuhan. Apapun itu semua, ya, hati Bapa itu harus tetap rindu menjadi hati kita. Jadi Bapa itu tidak berkata, "Dari mana saja kau? Udah habis kamu buat uang itu. Nah, kamu kembali lagi." Tapi kalau kita lihat, semua tidak ada disebutkan itu satu pun. Malah kalau kita boleh perhatikan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara-saudaraku, ini harus terjadi juga dalam pribadi kita masing-masing. Ini juga harus bisa terjadi dalam kelompok kita, supaya nyata bagaimana pengampunan, supaya nyata penghakiman penghukuman hanya nanti bagi Tuhan. Tapi sering sekali kita yang jadi hakim, kita yang menentukan, kita yang mengambil bagi diri kita.
kita juga yang merasa kebenaran kita. Saudara-saudaraku, Bapa itu tidak menyinggung apapun, karena dia tahu kalau seseorang berbalik itu sudah menjadi satu hal yang menjadi suasana surga. Karena dia bilang, anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saudara-saudaraku, banyak orang, ya kalau kita memperhatikan, termasuklah hukum di Indonesia, tidak pernah vonis dijatuhkan sebelum harus dinyatakan bersalah. Jadi kalau sudah bersalah, baru dijatuhkanlah hukuman berapa lama. Tapi Tuhan berbeda. Orang yang datang mengaku tidak dihukum. Tapi kalau tidak mengaku, itu baru dihukum. Sering sekali tidak bisa orang mengadakan pengakuan karena belum memiliki hati Bapa. Yang ada padanya adalah hati yang merasa benar sendiri. Itulah sebagai anak yang sulung. Itu sebabnya tidak pernah terjadi suasana surga, karena masing-masing sudah mengerti. Ya, ini saudara-saudaraku yang terkasih. Itu sebabnya apa yang kita harus perhatikan, harus memiliki hati Bapa. Tidak memiliki hati secara kemanusiaan umum, secara kebenaran manusia. Dan kalau ada kasih Bapa, semua nanti terjadi penyelesaian dan semua nanti akan terjadi suasana surga. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus mengajarkan roh pengampunan itu bukan hanya sebagai satu hal yang biasa, tapi itu adalah tabiat surgawi. Apa yang telah nyata dalam kehidupan Yesus sampai napas yang terakhir, sampai kepada tetes darah yang terakhir. Tidak ada pembalasan, tidak ada penghukuman, tidak ada amarah. Yang ada doa syafaat. Ampunilah mereka. Ini saudara-saudaraku, kalau hati Bapa itu ada pada kita, saya yakin akan terjadi suasana surga, terjadi kegerakan, banyak jiwa-jiwa nanti dia mengalami pembebasan. Kalau ada seperti hati yang ada pada Yesus, dia datang bukan untuk menghakimi, menghukum. Nanti ada waktunya penghakiman, ada waktunya penghukuman sendiri. Dan Yesus hanya dia rela memberikan dirinya untuk menjadi pengampunan dosa, dan bahkan dalam praktek dia senantiasa mengampuni. Saudara-saudaraku, biarlah dalam kelompok kita ada suasana surga, suasana kasih Bapa, suasana pesta surgawi, dan biar itu yang ada pada kita, karena tidak ada yang mempertahankan kekurangan orang lain, tapi biar kita saling mengampuni, saling mendoakan, dan saling sungguh-sungguh dukung satu dengan yang lain. Seperti Bapa dalam prakteknya, maka terjadi suasana surga.
dalam himpunan kita, ibadah kita, rumah tangga kita, kelompok kita, biar terjadi suasana surga, pengampunan yang tidak ada habis. Itu saja yang Tuhan tunjukkan, bukan penghukuman, bukan penghakiman, bukan kebencian, bukan menyimpan kesalahan. Kalau ada kebencian dan menyimpan kesalahan, dia akan tersingkir sendiri dan dia tidak akan masuk dalam pesta Bapa. Sebab pesta Bapa itu adalah dia bersuka cita. Kalau ada orang yang mati hidup kembali, kalau ada orang yang telah hilang, dia bisa ditemukan kembali. Itulah pesta suasana yang daripada Bapa surgawi. Biarlah kita semua juga boleh diterima oleh Bapa surgawi dengan tidak mengingat semua kesalahan kekurangan kita, dan Tuhan memberkati kita. Kita mau menyanyi Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Sesudah jemaat Tuhan berdiri, kita bersiap untuk menyembah Tuhan. Tuhan selalu ampuni.